Terus tiba-tiba gue lihat IPO SP gue pertama kali dia listing di bursa 60% kayak kok cuma masuk segini gue. Oh nyesel. Harusnya lebih gede lagi dong. Bohong guys. Tapi 53,8% tetap Bohong aja. guys. Karena dia bagi dividen. Oke. Sementara pergerakan harga ikut turun. Structure warrant. Betul. Mas Chandra, apa kabar? Yes, kabar baik Bapak Michael. Nih orang SW nih. Orang SW, WT, okay. warrant terstruktur. Gimana warrant terstruktur cuan? So far mix ya. Kita pernah cuan gede, pernah juga loss-nya belasan persen juga pernah. Belasan persen mah kecil. Ya kan kita harus terukur. Kan ARB aja 35%, Pak. Nah, di sini di warrant terstruktur kita bisa cuan lebih besar ataupun rugi lebih besar daripada batas ARB sama ARA. Boleh nggak Oke. ceritain dulu warrant terstruktur tuh apa sih? Kenapa Oke. tiba-tiba ini ada? Apakah maksudnya produk investasi itu kan biasanya di beberapa negara tuh pasti udah punya gitu. Betul. Ini apa sih warrant terstruktur ini? Ini kan, nih kalau misalnya sepengetahuan gue ya, Chan ya. Kalau misalnya kita atau sahabat Miraset beli saham IPO, Betul. itu kan suka dapat waran. hadiah waran, Yeah. hadiah bonus gitu kan. Dapat yang kalau misalnya sahabat Miraset beli saham terus ada Ya, strip W gitu kan, itu waran gitu kan. Betul. Nah terus ini tiba-tiba ada yang namanya waran, tapi terstruktur. Apa sebelumnya nggak terstruktur? Apa Nah, gimana? sebelumnya agak beda ya. Jadi kalau kita lihat untuk waran perusahaan kan kita bisa dapetinnya pas company itu IPO aja kan. Kita dapat gratisan betul. misalnya ABCD strip W nih. Ya. Nah, itu kalau kita lihat pergerakannya itu kan tidak mengikuti induk. Sendiri. Sendiri. Let's say induk dalam 1 bulan 2 bulan bisa naik. Nah, si waran perusahaan ini dia palingan cuma ramenya 1 hari atau 3 hari. Oke. Ya, kalau kita lihat seperti yang periode masa-masa IPO, ya ada tuh rame kan, ada kan strip W kan, ya kan rame tuh naik nih, ya kan. Tapi kan nggak konsisten dia, nggak ngikutin si induk. Ya. Sementara buat waran terstruktur ini merupakan, Ngikutin induk. ya kasarnya tuh ngikut induk karena ini merupakan produk turunan dari saham juga nih. Dan kalau kita lihat pergerakannya itu pasti ngikutin induk. Pas induknya naik, si SW atau waran ini juga ikutan naik juga. Pas induknya turun, dia juga ikutan turun. Oh pokoknya kalau dia naik, turun. Betul, ngikutin Naik, persis. kalau dia naik 10%, ini juga naik 10%. Bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Gara-gara efek pengungkitnya tadi. Oh ini yang membedakan di waran terstruktur. Betul. Itu ada yang namanya efek pengungkit. Sebetulnya kalau kita lihat perbedaannya cukup banyak. Ya kalau salah satu itu adalah efek pengungkit, lalu ada juga liquidity providernya. Maksudnya nih, kalau lu lihat di waran perusahaan biasa, ya kan, bid offernya itu kan kadang-kadang pada saat dia rame ya rame kan, tapi pada saat dia udah sepi ya udah bid offernya nggak ada, kasarannya, ya kan. Oke. Bisa juga dia gapnya juga gede tuh bid offernya. Tapi kalau di waran terstruktur, si penerbit SW-nya itu sekaligus bertindak sebagai penyedia likuiditas. Jadi bid offernya itu pasti ada yang ngisi. Jadi lu bebas bisa beli barang ataupun buang barang kapanpun. Dan kehadiran si liquidity provider ini juga memastikan pergerakan si waran terstruktur itu mengikuti pergerakan harga induknya. Oke. Yang menentukan si pengungkitnya itu? Ya itu si penerbitnya sebetulnya. Siapa? Penerbitnya kalau buat sekarang sekuritas. Sebutin kan nih sekuritasnya. Berarti lu dong? Nah kalau kita dari Mira sendiri, kita belum sebagai penerbit SW. Oh, pantas kalau di Instagram Miraset Sekuritas itu kita kerjasama dengan RHB Sekuritas. Betul. Berarti si yang mengeluarkan atau si providernya itu adalah Si RHB Sekuritas. Nah kita kerjasama, kita sebagai agen penjual aja nih. Oh, agen penjualnya yang mengeluarkan produknya itu RHB Sekuritas. Betul. Kayak gitu. Berarti si RHB Sekuritas yang menentukan pengungkitnya itu berapa? Betul, dia tuh menentukan pengungkitnya berapa, harganya berapa, jatuh temponya itu berapa lama. Berarti orang RHB Sekuritas udah tahu dong itu nentuin pengungkitnya berapa. Terus kayak kalau misalnya sahamnya naik, kalau gue beli SW-nya. Ya berarti otomatis, nah ini yang perlu menarik adalah kalau lu lihat underlying itu si SW ini adalah saham-saham yang ada di IDX 30. Hanya IDX 30. Oh aman dong ya. Aman dong, berarti market cap-nya gede nih. Market cap-nya gede. Syarat waran terstruktur itu bisa naik adalah saham acuan itu naik dulu. Oke. Ya kan, saham acuan naik, let's say saham acuan naik 2%, si SW baru gerak. Nah itu penutupannya berapa hari misalnya?
lu misalnya naik satu hari naik 2%, berarti hari itu juga. Oke, kita nggak usah ngomongin hari. Misalnya detik itu dia naik, si SW juga ngikutin naik. Jadi dia emang gerak-gerak terus SW-nya. Gerak-gerak mengikuti pergerakan harganya. Oke. Nah, berarti mirip kayak lu trading saham dong berarti gitu ya? Mirip. Berarti saat lu pengen jual, lu bisa jual langsung bisa jual. Itu. Iya, gara-gara ada liquidity provider, lu bisa jual kapanpun, jual beli kapanpun sebetulnya. Kan berarti kalau misalnya itu saham, si induknya lagi naik 4% sampai jam 11.30 gitu atau 11.15 terus lo jual. Ternyata lu cuan terus sesi kedua dia turun sampai 8%. Bisa ngikutin juga turun. Berarti lu udah cuan kan karena lu udah jual. Berarti kalau lu jual kan? Ya kalau lu jual asumsi ya. Nah, jadi gitu. Kalau gue pribadi biasanya gue emang nggak nge-keep lama-lama. Gue langsung tektokan aja hari. Cluenya kalau di structure warrant lu nggak pernah nge-keep lama-lama. Kalau gue pribadi, karena kan gue nggak mantengin tiap hari nih. Ya kan waktu senggangnya dikit doang nih, ya kan. Gue let's say 20-30 menit, ya udahlah trading bentar. Daripada gue beli yang underlying yang cuman gerakannya agak tipis kan, persentase tipis, ya udah gue main aja yang di SW-nya itu. Buat ngejar returnnya. Nah, ini pertanyaan mungkin pertanyaan bodoh kali ya. Kalau lu beli yang structure warrant, contoh kalau nggak salah Unilever ada. Nah, misalnya Unilever structure warrant yang lu beli, lu harus punya Unilever juga? Nggak usah. Atau nggak perlu? Nggak usah. Oh, berarti lu kayak bisa beli yang SW-nya beli aja, SW-nya tapi aja. Si induknya lu nggak perlu nggak usah, punya karena, gitu ya? Karena kita cuma menikmati pergerakan harganya aja. Nah, lu tahu nggak cara nentuin pengungkitnya gitu? Nah, untuk buat nentuin, sebetulnya di website RHB itu udah ada. Websitenya RHB Indonesia Warrant itu ada. Kelihatan pengungkitnya berapa, jatuh temponya berapa, harga wajarnya di mana, tuh kelihatan semua sebetulnya. Mungkin boleh jelasin nggak ke sahabat Miraset atau gue juga jadi kepo nih karena gimana? Ini yang namanya pengen cuan besar gitu ya. Ibaratnya kalau ya kapan lagi kalau misalnya di satu saham lu bisa naik 5% tapi di SW lu bisa berlipat-lipat. Berapa kali berlipat sih biasanya? Nah, paling besar itu variatif ya. Jadi ada yang 2 kali tuh ada yang 7 kali juga ada. 7 kali? Iya, jadi kalau semakin mendekati jatuh tempo, biasanya kan dia lebih volatile ya, dan memang faktor resiko akan semakin tinggi. Maka efek pengungkit juga semakin besar. 7 kali tuh ada. Itu sama apa waktu itu? Kalau yang terakhir, bahkan Unilever juga bisa. Unilever, UNTR, Telkom, ICBP. Itu yang 7 kali waktu itu UNTR, bukan? UNTR ya. Unilever ada, UNTR juga ada. Pernah 7 kali pengungkitnya? Pernah, karena ya kan misalnya let's say sekarang ada SW yang ICBP nih. Misalnya sekarang nih, dia jatuh tempo 6 bulan. Ya kan selama dia waktu berjalan hingga tenornya juga tinggal 2 bulan atau 1 bulan, otomatis efek pengungkitnya juga meningkat. Bisa jadi 5 kali atau 6 kali. Misalnya sekarang ICBP. Ya. Sekarang ICBP naik gak sih? ICBP kalau nggak salah stagnan ya. Boleh cek ICBP nggak? Nih sahabat Miraset ya, ICBP hari ini gitu ya. Berarti di websitenya sambil nunggu nih cek. Berarti di websitenya Indonesia Warrant. Indonesia.warrant. .rhb. Tapi lupa sih link pastinya sih. Di situ pokoknya informasi banyak mengenai si pengungkitnya berapa gitu. Detailnya ya. Pengungkitnya itu sahabat Miraset maksudnya pengalinya ya. Efek pengkalinya. Efek pengkali dari return si saham acuannya berapa? Plus berapa tuh? Plus berapa? Turun. Oh, malah turun. Turun 0,91. Berarti kalau misalnya pengungkitnya pengungkitnya 5 kali. Ya, udah 5 berarti dikali 5 kali 0,91. Berarti katakanlah 5%. Betul. 5,9%. Ya, hampir 5% lah ya. Nah, lu sendiri cuan berapa persen pernah nggak? Kalau kita runtut ya, ini kan ada 2 market juga sebetulnya buat si sektor warrant. Ada market primary dan juga secondary. Nah, kalau primary itu mirip-mirip kita kayak IPO. Jadi yang suka kalau misalnya di Instagramnya Miraset itu suka ada publish, misalnya publish structure warrant, kayak waktu itu ada Goto, ada sama apa gitu. Itu berarti kayak IPO-nya gitu ya. Betul. Lu beli di primary-nya itu ya. Betul. Dan itu bisa belinya cuma kalau sekarang di Miraset doang. Kalau di primary, karena kita sebagai mitra RHB sebagai agen penjualnya. Cuman Miraset doang. Cuma Miraset. Jadi kita bukan beli di IPO ya. Jadi beda. Kita beli di platform kita. Beli di platform kita, which is di HOTS. Di HOTS bisa, Neo HOTS juga bisa. Beli di HOTS sama Neo HOTS untuk structure warrant di primary. Itu
cuman Miraset. Sorry. Sebetulnya ada sekuritas-sekuritas lain yang merupakan mitranya. Cuman kita sebut gak nih? Gak usah lah ya, biar aja lah ya. Oh, sebut aja. Nanti disensor paling. Jadi berarti gak usah aja lah ya. Gak usah lah. Oke, dan ada juga yang kedua, ada secondary market yang kita bisa transaksi di bursa sekarang, yang udah terdaftar di bursa. Nah, berarti kayak udah listing itu kita bisa tektokan. Gue bisa beli di secondary market, tapi harganya biasanya udah ngikutin harga yang udah kemana-mana lah pokoknya. Udah kemana-mana lah gitu harganya ya. Tadi menyambung yang return berapa paling gede. Gue pertama kali main SW itu pada saat bukan main ya, bertransaksi SW. Sekarang investasi udah kayak mainan. Ya, Oke. Gue naruh duit deg-degan dia main. Oke, terus. Oke, kalau kita lihat pertama kali gue transaksi dan dapet cuan itu pada saat di IPO. Primary market ya, pas dulu awal-awal itu sama ada Goto. Wah, Goto beberapa bulan lalu nih. Ini Goto lagi turun bukan sih? Turun cukup dalam ya kalau kayaknya salah. Kayaknya 69 deh hari ini. Ya, wah, 67. Pas gua beli dulu dia harganya masih sekitar 90 hingga 100-an. Oke. Yang itu saham aslinya. Nah, menariknya Goto kan sekarang agak terjerembab. Dulu gue beli pas Goto, SW-nya Goto pas IPO, itu in total gue dapat return 60%. Bentar. Terus primary market tuh pas IPO doang tuh. Lu beli. Nah, waktu pas primary market harganya berapa itu? Wah, kalau Goto gue agak lupa dia pecahannya. Soalnya dia under 50. Kan, tadi kan waktu pas dulu 90 sampai 100-an. Iya. Berarti structure warannya waktu pas IPO harganya? Lebih rendah dari itu. Lebih rendah berapa? Itu gue agak lupa detailnya sih. Kayak puluhan. Tapi gak mungkin 90-100. Gak mungkin. Pasti kayak di bawah itu. Di bawah itu. Jadi kayak IPO-nya aja udah di harga daripada lebih harga rendah. Induknya. Terus ternyata waktu itu naik. Nah, induknya. Kalau kita lihat sebetulnya kan pergerakan si SW akan mengikuti pergerakan si underlying nih. Nah, selama masa periode IPO memang si Goto sebagai saham acuan itu dia menunjukkan kenaikan juga nih. Gue lupa sekitar 4-10% let's say. Waktu itu di fase periode IPO. Ini disclaimer on ya sahabat Miraset ya, disclaimer on. Yeah. Ini kejadian waktu itu beberapa bulan lalu nih. Bukan saat ini ya. Terus tiba-tiba gue lihat IPO SP gue pertama kali dia listing di bursa 60% kayak wah segini gede banget nih. Ini bener apa enggak gitu? Mau lihat nih. Oh iya benar. Oh lu ada? Ada dong, kan pakai mirai kelihatan. Tunjukin dong. Boleh dong. Boleh ya? Tunjukin. Gue lupa historisnya tahun berapa di IPO-nya. Kan bulan lalu katanya. Enggak bulan lalu, beberapa bulan lalu. 2 atau 3 bulan 60%. Lupa. Terus lu masuk berapa M? Gak nyampe M lah. Kan itu masih coba-coba nih. Gak nyampe M. Kayak 999 juta. Wah, enggak lah, masih kecil. Itu kan produk baru, jadi kayak nyoba-nyoba dulu. Oh gitu. Terus nyesel, kok cuma masuk segini gue. Oh nyesel. Harusnya lebih gede lagi dong. Emang penyesalan tuh di akhir pak. Betul. Gitu ya. Kalau di awal? Pendaftaran, bener. Ini mau diliatin beneran? Iya gak apa-apa, coba tunjukin ke sahabat Miraset bahwa bentar ya. Lo itu ininya SW gitu di Miraset. Ininya SW. BRPT Antam. Gila, asetnya banyak banget sih. Kecil bro. Nanti sensor ya pak katanya. Sama YPID-nya ntar. Oh aduh. Ntar dikena penipuan lagi, aduh. Tapi gue percaya sahabat Miraset pinter di sini, nggak gampang kena tipu. Orang SW beda coy, transaksinya SW semua sekarang. Mentang-mentang cuma 60%, portofolio SW semua buset. Wah, kayaknya kebanyakan gue lupa dia listnya di kapan. Lu kayaknya udah nggak pernah trading saham lagi kayaknya. Enggak sih, agak jarang sih. Wah ini sahabat Miraset nih. Mungkin buat kalian yang udah sering trading saham gitu ya, ini merupakan yang suka risiko tinggi ya, profil risikonya tinggi nih, kayaknya structure warren cocok berarti ya buat mereka ya. Cocok. Belum pak, belum selesai. Gue penasaran. Aduh, cari dulu pak, beneran. Di mana ya? Bulan-bulan apa Mike? No picture hoax pak. Wah. Oh nggak nyampe 60 ternyata 53%. Bohong guys. Tapi 53,8% tetap bohong, aja. Guys. Ya ini di bulan Maret berarti ya. Pinjam boleh ya pak? Boleh silakan. Nih. Gue tunjukin kemana? Ini merah-merah sensor ya pak.
Iya, satu hari. Langsung jual saat itu juga. Itu gue lihat 13 harganya. Berapa sih? Ini harganya terakhir 13. Harganya 13. 13. Terus lo jual 20. Iya benar nggak? Gue lupa sih. Ya 13 20. 13 ke 20. Di IPO pertama kali 13, gue jual 20. Kan di hari itu langsung. Satu hari langsung naik 20. Satu hari 53,8%, hampir 60% tuh. Iya. Tapi masuknya dikit doang, Pak. Nyesel kan? Nyesel banget. Terus habis itu coba lagi lebih gede. Cuannya berkurang, Pak. Gak 50% lagi, Pak. Dari 20, 10. Ini ya, sahabat Firasat, bukti orang greedy nih. Tapi nggak nyesel dong. Nggak nyesel. Trading structure warrant. Nggak nyesel. Oke, bisa dapat kasarannya uang cepat sih. Uang cepat gitu ya. Ini untuk mereka yang benar-benar profil risikonya tinggi. Yang benar-benar sudah paham, teredukasi begitu ya. Betul. Kan untuk bisa trading di structure warrant itu seperti apa? Ya pertama yang paling penting pelajari dulu produknya seperti apa. Seberapa besar kira-kira resiko produk ini nih. Oke. Nah keuntungannya gimana, resikonya seperti apa. Dan cara bekerjanya produk ini seperti apa sih. Itu udah dijelasin bukan sih di BBM? Di BBM udah kan? ada. Di BBM konten YouTube Miraset udah ada, sahabat Miraset itu bisa diakses di situ. Betul, ya. di BBM ada, di Vima juga ada tentang structured warrant. Di vima.co.id. Yes. Udah lengkap, video ada, mau baca artikel juga ada. Betul. Gitu ya. Nah setelah itu, setelah kita lihat cara kerjanya, kita lihat nih. Ya kan awalnya kan tadi kita bilang pergerakan CSW akan mengikuti pergerakan induk. Otomatis kita pilihlah perusahaan yang ada di IDX 30 yang memiliki potensi naik dalam jangka waktu pendek. Yang potensinya naik dalam jangka waktu pendek. Ya. Oke, nice. Kita simpelnya analisa teknikal lah. Ya kan? Kira-kira kita pilih sahamnya apa nih? Ya kan? Baru kita milih kira-kira SW-nya itu apa. Nah setelah kita milih SW-nya kita lihat nih. Efek pengungkitnya itu seberapa besar sih? Itu kan berpengaruh terhadap seberapa besar resiko yang bisa kita ambil. Nah misalnya kalau seperti gue, resiko tinggi, ya udahlah gue ambil aja yang pengungkitnya 4 atau 5 kali. Biar tambah gede. Ya setelah itu eksekusi dan kita pilih nih. Ini mau kita mainin dalam jangka waktu pendek, tektokan doang di satu hari, atau kita hold dan swing beberapa bulan atau beberapa minggu. Tapi waktu pas bahasa kasarnya pas di IPO listing itu wajib ikut nggak menurut lo? Sebetulnya kalau sahamnya punya potensi kenaikan dalam jangka waktu pendek, boleh ikutan. Tapi kalau kita lihat marketnya lagi boring nih, lagi jelek, nggak usah ikut nggak apa-apa. Karena kan potensi loss. Jadi kita fair aja ya kan? Ya tetap harus reflect ke induknya ya. Betul, kita harus sebenarnya basic banget yang kayak mudah ya dimengerti ya sebenarnya SW. Iya betul, lebih ke arah analisa teknikal harus kuat sih. Karena kita kan jangka waktu pendek. Betul. Teknikal atau nggak scalping kita lihat bid offer itu boleh juga. Betul. Ini menarik tapi gue pribadi masih takut karena gue risiko profil gue rendah. Gue cocok yang kayak reksadana. Kalaupun saham gue paling ya BCA, paling lagi BNI. Punya saham IPO ya cuman buat beberapa hari abis itu jual. Pas lo jual biasanya naik. Ya begitu. Seperti yang saat ini sedang terjadi. Megang mic. Udah jual Pak. Udah naik lagi dia. Kesel banget dong. Ya udah. Gak ada lah apa-apa. Nah berarti contoh kayak saham IPO brand. Berarti itu udah masuk market cap 30 IDX 30 belum? Nah itu belum masuk IDX 30. Belum ya? Belum ada. Brand kalau nggak salah belum ada sih. Nggak ada, belum masuk. Berarti kalau perusahaan IPO yang sudah bisa masuk ke IDX 30 nanti, berarti mereka sebenarnya tertarik ya untuk bisa ada siapa? Nah, yang tertarik apa nih? Perusahaan atau sekuritasnya? Sekuritasnya. Nah, sekuritasnya betul mereka bisa mengeluarkan itu. Bisa issue yang let's say bisa tiba-tiba brand masuk nih IDX 30. Si sekuritasnya RHB bisa aja dia ngeluarin tiba-tiba ada brand DR, ya kan DR kodenya, terus panjang tuh kodenya. Itu bisa mereka keluarin. Tergantung juga forecast mereka nih, kira-kira dalam jangka waktu pendek sahamnya akan seperti apa, naik atau enggak nih. Oke. Nah, berarti saat ini masih RHB Sekuritas ya? Ada 2 sejauh ini. Ada RHB Sekuritas dan ada juga Sekuritas. Dan soon ke depan juga bakal ada banyak muncul nih. Kenapa Miraset nggak bikin Pak? Ini mau jawaban serius atau enggak? Beneran nggak apa-apa. Oke, karena yang pertama sebetulnya kasarannya kita masih awam banget baru masuk di sini nih. Kita belum punya expertise yang mencukupi. Tapi lu udah cuan 53%. Nah, ini kan kalau kita ngomong pas di market trading aja. Cuman kalau kita ngomongin sistem belakang nih, agak ribet kalau kita lihat. Panggung ya. Betul. Dari RHB atau mereka itu based on Malaysia.
Di Malaysia SW udah lama, Pak. Ini udah makanan sehari-hari. Udah makanan sehari-hari. Bahkan mereka trading SW itu juga cukup besar portionnya di capital market mereka. Oh gitu. Iya. Oke. Dan emang SW ini sangat cocok buat di emerging market dan juga negara berkembang sebetulnya. Oke. Kalau lebih banyak, seperti contoh Malaysia ada, Thailand, terus Taiwan juga ada. Nah kalau kita lihat di pasar negara maju, US, Korean, itu kan mereka nggak pakai SW, mereka lebih cocok ke ETF. Jadi berbeda marketnya sebetulnya. Jadi kalau di Indo sebetulnya cocok aja. Kita semua cocok SW. Kayaknya ya. Kita semua cocok. Yang menghasilkan cuan kita semua cocok. Cuan cepet cocok. Cuan cepet cocok. Ya, gitu. Rugi cepet juga cocok. Rugi cepet juga. Kan high risk, high return. Betul. Bener kan? Oke. Ada drama gak sih? Dramanya gimana maksudnya? Di structure warren? Drama yang diekspektasikan apa? Nge-cap harga mainin harga, nge-liquid. Apa sih selama setahun ini udah pernah ada sesuatu gak sih? Sebetulnya. Oh gitu. Ya udah drama, ya udah cepetan dramanya. Sebetulnya bukan drama nih. Apa? Tapi kan kalau kita lihat ada 2 penerbit tadi. Oke. Dan juga RHB. Kalau RHB, kalau kita lihat mereka memang sudah berpengalaman banget lah di SW kan. Makanya mereka kalau ada, let's say kalau ada dividen si saham induk, mereka adjust. Ada stock split, mereka bisa adjust. Ya kan, kalau kita lihat pergerakan harga juga oke. Satunya lagi nih. Oke. Kita lihat pas ada dividen, mereka nggak adjust harga. Seperti contoh, pernah ini kejadian pada saat ITMG lagi ex-date. Kan dia turun 7% dan memiliki dividen yield cukup besar lah, puluhan persen atau berapa lupa. Nah kalau si waran RHB, dia pergerakan harga akan cenderung stabil, nggak turun. Karena dia bagi dividen. Sementara pergerakan harga ikut turun. Berarti dia tidak memperhitungkan ada dividen dalam situ. Di situ. Kalau buat kasarnya bukan drama sih. Ya ini nggak tahu strategi mereka atau seperti apa. Beda sekuritas, beda strategi gitu ya. Beda strategi, pengelolaannya beda. Ya gitu. Kayak ada plus minusnya lah. Betul. Gitu. Tapi Miraset sama RHB Sekuritas ya. Buat sekarang sebagai agen menjual iya. Tapi so far oke kan? So far oke. Data yang mereka sajikan juga lengkap sih. Mereka juga bantu kita banget dalam meningkatkan pengetahuan investor juga. Coba dong kasih pesan-pesan buat terakhir nih. Kasih pesan-pesan buat retail investor atau trader di luar sana untuk ajakan untuk mulai investasi di structure warren. Mulai trading structure warren. Coba. Jadi memang untuk produk SW ini memang masih tergolong baru. Jadi memang sangat cocok buat investor yang memiliki profil resiko tinggi. Tapi produk ini juga cenderung terukur karena pergerakan harga juga akan mengikuti pergerakan harga induknya. Jadi kita bisa forecast nih kira-kira bakal naik ke berapa, bakal turun ke berapa banyak. Gitu. Jadi bisa kita katakan high risk profile cuman cenderung agak terukur lah resiko ya. Kita nggak bisa bilang aman karena turunnya juga bisa lebih dalam juga. Nah, dan buat membelinya sebisa mungkin melakukan analisa teknikal sih buat jangka pendek. Jangan asal beli semua SW-nya. Apalagi pada saat IPO tersebut. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Sobat Miraset ya. Thank you Chandra. Baik, sama-sama hari ini. Nanti gue bisa tanya-tanya lu untuk structure warren. Tapi gue mungkin belinya dikit dulu kali ya. Gak apa-apa, 1 lot bisa. 1 lot bisa ya? 1 lot bisa. Tapi cuan gak ya? Tergantung sahamnya. Oke, thank you. Oke, sama-sama.